Tolong dibuka pintu, terbuka untuk umum. Baik. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra, Sarjana Hukum, SIK, MH bin H. Abu Bakar dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, terdakwa silakan diajukan penuntut umum masuk ke persidangan. Baik. Silakan duduk. Terdakwa sehat? Alhamdulillah sehat. Bisa yang mulia. melanjutkan persidangan hari ini? Bisa yang mulia. Baik. Hari ini sesuai dengan agenda persidangan adalah pembacaan putusan sela. Ya. Majelis telah menyiapkan secara lengkap dan saat ini juga akan dibacakan. Dengar baik-baik. Putusan sela nomor 96 Pitsus 2023 PN Jakarta Barat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat kelas 1A khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Teddy Minahasa Putra, SH, SIK, MH bin H. Abu Bakar, almarhum. Nomor KTP 31482311700004. Lahir di Manado 23 November 1970. Umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Alamat Jalan M. Kahfi 1, Gang Sawo 1, 1988, RT 001, RW 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir S2 atau strata 2. Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba mulai semenjak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya Dr. Hotman Paris Hutapea, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Peter Talawai, SH, CNMBA, dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang beralamat di The Kensington Commercial Block A nomor 12 Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Permai, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan atau eksepsi dari terdakwa, penasihat hukum terdakwa, dan pendapat atau tanggapan dari penuntut umum, menimbang bahwa
terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan PDM 36 Jakarta BRT 01/2023 tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut. Dakwaan pertama lengkap dalam putusan ini, terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lengkap dakwaan tertera dalam putusan ini. Atau dakwaan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, terdakwa melalui tim penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan tertanggal 2 Februari 2023 sebagai berikut. Lengkap keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum prematur, kabur, dan disusun secara tidak cermat, tidak jelas, serta tidak lengkap. Oleh karenanya, demi kepastian hukum dan keadilan, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa Teddy Minahasa Saputra Sarjana Hukum SIK MH. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara Aqua. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat nomor register 36 JKT BRT /01 2023 tanggal 11 Januari 2023 batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan agar terdakwa Teddy Minahasa Saputra SH SIK MH segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang bahwa atas keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa tersebut, selanjutnya penuntut umum mengajukan tanggapan tanggal 6 Februari 2023 sebagai berikut. Lengkap di sini keberatannya, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa surat dakwaan register perkara PDM 36 JKT BRT /01 2023 sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, serta telah memenuhi syarat-syarat formal maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Eksepsi terdakwa tidak mendasar, tidak jelas, dan telah melampaui ruang lingkup eksepsi atau keberatan. Oleh karena itu, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa untuk mengadili perkara ini dengan memutuskan: 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum register perkara PDM 36 JKT BRT /01 2023 atas nama terdakwa Teddy Minahasa Saputra bin H. Abu Bakar telah disusun sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP, dan karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Menyatakan eksepsi keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara
atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar tetap dilanjutkan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, selengkapnya keberatan, eksepsi maupun pendapat tanggapan penuntut umum atas keberatan eksepsi tersebut sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini semuanya dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah keberatan penasihat hukum terdakwa beralasan hukum sehingga akan dikabulkan dan perkara tidak diperiksa lebih lanjut, ataukah sebaliknya tidak beralasan sehingga akan ditolak dan persidangan perkara ini dilanjutkan. Menimbang bahwa berdasarkan bunyi pasal 156 ayat 1 KUHP terdapat 3 bentuk keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, yaitu pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, dakwaan tidak dapat diterima, dan surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa jika diperhatikan keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan maksud pasal 156 ayat 1 KUHP, maka majelis berpendapat bahwa bentuk keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut telah sesuai yang dikehendaki oleh pasal 156 ayat 1 KUHP dan oleh karenanya harus dipertimbangkan. Menimbang bahwa untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa di angka 1, yaitu A. Eksepsi kompetensi relatif berdasarkan pasal 84 ayat 1 KUHP, bahwa karena semua perbuatan-perbuatan yang dituduhkan penuntut umum kepada terdakwa dalam surat dakwaan semuanya dituduh dilakukan di Kota Padang atau setidak-tidaknya di Kota Bukit Tinggi. Oleh karenanya lokus deliktinya adalah di Kota Padang atau Kota Bukit Tinggi, sehingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. B. Eksepsi kompetensi relatif berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, bahwa inti kasus ini adalah terkait tuduhan telah terjadi penukaran 5 kg narkotika jenis sabu yang hendak dimusnahkan pada acara pemusnahan barang sitaan di Polres Bukit Tinggi, ditukar dengan 5 kg tawas, di mana seluruh saksi-saksi yang hadir pada acara pemusnahan barang sitaan tanggal 15 Juni 2022 adalah para pejabat di Kota Bukit Tinggi dan Provinsi Sumatera Barat. Bahwa kasus ini akan sangat merugikan terdakwa apabila dipaksakan untuk tetap disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena terdakwa akan sangat kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi yang tempat tinggalnya sangat jauh di Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, atau di wilayah Sumatera Barat lainnya. Lagi pula, penukaran tawas yang dituduhkan adalah terkait peristiwa di Kota Bukit Tinggi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, sehingga tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Bukit Tinggi atau Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan mengadilinya, karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah tersebut. Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini, setelah majelis hakim mempelajari dan mencermati surat dakwaan penuntut umum, di mana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu ke-1 melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua melanggar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa dalam dakwaan alternatif ke-1, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, uraian unsurnya adalah sebagai berikut. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,
dan yang turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Jadi dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ini bukan hanya unsur perbuatan menukar saja, namun ada unsur-unsur lainnya yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan. Kemudian perbuatan terdakwa pasal 114 ayat 2 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika yang didakwakan tersebut dijungtokan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang uraian unsurnya adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Selanjutnya dalam dakwaan penuntut umum telah diuraikan bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita tidak hanya menggunakan unsur perbuatan menukar saja, melainkan telah pula diuraikan perbuatan yang merupakan unsur lainnya tersebut yang terjadi di perumahan Taman Kedoya Baru Blok D nomor 12 RT 009 RW 004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut majelis hakim, eksepsi keberatan penasihat hukum untuk angka 1 tidak beralasan dan oleh karenanya tidak diterima. Selanjutnya dibaca oleh anggota majelis. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi atau keberatan penasihat hukum angka 2, yaitu 1. Surat dakwaan prematur, belum waktunya diajukan, belum waktunya P21, dan belum waktunya dilimpahkan ke pengadilan, dan kabur obscur libel karena a. Belum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang hadir pada saat acara pemusnahan barang sitaan narkotika di halaman Polres Bukit Tinggi tanggal 15 Juni 2022 dan saksi-saksi yang menandatangani berita acara pemusnahan barang sitaan. B. Belum terdapat hasil uji laboratoris yang membuktikan adanya kesamaan jenis atau kadar metafetamin antara narkotika yang disita oleh penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya dari rumah Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti alias Anita dengan narkotika hasil ungkapan Polres Bukit Tinggi. 2. Surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas karena a. Tidak ada satupun uraian terkait siapa saksi yang mendengar terdakwa memerintahkan Dodi Prawira Negara untuk menukar 5 kg narkotika jenis sabu dengan 5 kg tawas. B. Dalam uraian surat dakwaan hanya menyebutkan adanya pembicaraan melalui aplikasi WhatsApp dari terdakwa kepada Dodi Prawira Negara, sehingga menjadi pertanyaan apakah memenuhi unsur pembuktian suatu pembicaraan melalui aplikasi WhatsApp bisa menggantikan berita acara pemusnahan 35 kg narkoba sabu tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Kepala Kejaksaan Negeri Agam, Kapolres Bukit Tinggi, penasihat hukum tersangka, dan 2 orang tersangka. C. Surat dakwaan hanya mendasarkan dakwaannya kepada bukti pembicaraan WhatsApp. Akan tetapi apakah pembicaraan WhatsApp bisa membuktikan adanya kerusakan segel pembungkus dari 35 kg narkotika jenis sabu sesudah 5 kg sabu diganti dengan 5 kg tawas? D. Apakah pembicaraan WhatsApp terdakwa dengan Dodi Prawira Negara bisa menggantikan kesaksian dari para pejabat
para tersangka dan penasihat hukumnya yang ikut hadir pada saat acara pemusnahan tanggal 15 Juni 2022. Bahwa seluruh pembicaraan WhatsApp yang menjadi dasar dari surat dakwaan telah dibantah oleh terdakwa sebagaimana diutarakan oleh terdakwa dalam BAP tambahan ketiga tanggal 21 November 2022 butir 97. Bahwa lebih lanjut dalam BAP tambahan ketiga tanggal 21 November 2022 diputurkan 100 juga terdakwa telah membantah semua isi chat tersebut sehingga surat dakwaan ini sangat prematur dan kabur, disusun secara tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas apabila penyidik belum memeriksa sebagai saksi semua pejabat dan para tersangka atau pemilik awal hasil tangkapan narkoba dan juga kuasa hukumnya yang hadir pada pemusnahan tanggal 15 Juni 2022. Dengan ini dikutip BAP tambahan ketiga tanggal 21 November 2022 butir 100. Bahwa bukti pembicaraan WhatsApp yang menjadi satu-satunya dasar surat dakwaan tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya barang bukti karena bukti pembicaraan WhatsApp bisa direkayasa, dan hal ini sudah diprotes oleh terdakwa dalam BAP tambahan ketiga tanggal 21 November 2022 dengan tersangka Teddy Minasa yang dalam butir 67 sub 2. Bahwa bukti pembicaraan WhatsApp belum memenuhi syarat untuk mempidana seseorang atau setidak-tidaknya masih prematur, dan bahwa bukti pembicaraan WhatsApp yang menjadi dasar surat dakwaan juga telah dibantah oleh terdakwa karena diragukan keasliannya dan banyak percakapan yang dihilangkan atau diedit sebagaimana diutarakan oleh terdakwa dalam BAP tambahan ketiga tanggal 21 November 2022 dengan tersangka Teddy Minasa dalam butir 99 dan 100. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan mencermati terhadap berkas perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap para anggota kepolisian yang hadir pada saat acara pemusnahan barang sitaan narkotika di halaman Polres Bukit Tinggi tanggal 15 Juni 2022 dan dijadikan saksi dalam perkara ini termasuk Wakal Polres dan Kasat Narkoba Polres Bukit Tinggi. Menimbang bahwa kemudian terkait alat bukti dalam pasal 86 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan, penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, dan alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan B. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik termasuk tidak terbatas pada 1. Tulisan, suara, dan atau gambar. 2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya, atau 3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Selanjutnya, pada pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang ITE yang berbunyi, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sah dan atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Menimbang bahwa selain itu majelis hakim setelah mencermati dan mempelajari dakwaan umum telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap memenuhi syarat formil dan syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang menyatakan surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, di mana penuntut umum dalam membuat surat dakwaan perkara aku telah diberi tanggal, ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap poin-poin selebihnya terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa angka 2 ini, menurut Majelis Hakim pada pokoknya bukan termasuk materi eksepsi, melainkan sudah masuk materi pokok perkara yang masih harus dilakukan pembuktian di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi atau keberatan penasihat hukum angka 2 tidak beralasan dan oleh karenanya tidak diterima. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi atau keberatan penasihat hukum angka 3, yaitu bahwa surat dakwaan prematur belum waktunya diajukan. Penuntut umum dalam dakwaannya menguraikan 5 kg narkotika jenis sabu. Terdapat 1 kg narkotika jenis sabu yang telah berhasil dijual. Tetapi penuntut umum tidak menguraikan terkait barang bukti 1 kg narkotika jenis sabu tersebut dan siapa tersangka atau terdakwa sebagai pembeli atau siapa tersangka atau terdakwa sebagai pemakai. Bahwa dakwaan penuntut umum disusun secara tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas karena mendakwa perbuatan terdakwa atas penjualan 1 kg narkotika jenis sabu tanpa adanya uraian siapa penjual dan siapa pembelinya, apakah sudah berstatus tersangka atau terdakwa atau belum sama sekali, tanpa adanya uraian kapan tanggal transaksi jual belinya. Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan eksepsi penasihat hukum angka 2, bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, memenuhi syarat formil dan syarat material sebagaimana yang ditentukan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Selanjutnya terhadap eksepsi angka 2 yang diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah masuk materi pokok perkara yang masih harus dilakukan pembuktian di persidangan. Oleh karenanya eksepsi ini juga tidak beralasan dan tidak diterima. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi atau keberatan penasihat hukum angka 4, yaitu bahwa surat dakwaan error in persona karena telah salah menarik terdakwa dalam perkara ini, di mana pada saat proses penyidikan tidak ditemukan adanya barang bukti narkotika jenis sabu pada terdakwa, sedangkan barang bukti yang disita dari rumah Dodi Prawinegara dan Linda Pujasuti alias Anita hingga saat ini belum dapat dibuktikan keterkaitannya dengan terdakwa karena belum dapat dipastikan apakah narkotika yang disita dari rumah Dodi Prawinegara dan Linda Pujasuti alias Anita merupakan hasil penukaran tawas dari barang sitaan Polres Bukit Tinggi atau narkotika tersebut adalah barang milik atau barang dagangan Dodi Prawinegara dan Linda Pujasuti alias Anita sendiri. Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi angka 4 ini juga telah masuk materi pokok perkara yang masih harus dilakukan pembuktian di persidangan. Oleh karenanya eksepsi ini tidak beralasan sehingga tidak diterima pula. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan surat dakwaan umum telah memenuhi baik syarat formil maupun syarat material, sehingga seluruh keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penuntut umum, yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa adalah tidak beralasan, maka harus dinyatakan tidak diterima dan surat dakwaan jaksa umum dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini serta memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan sela, maka tentang biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Mengingat pasal 156 ayat 1, pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak diterima seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 96/Pitsus-2023 Pen Jakarta Barat atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar. 3.
memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 96/Pitsus/2023/PN Jakarta Barat atas nama terdakwa Teddy Minasaputra bin H. Abu Bakar. 4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh kami, John Sarman Saragi Sarjana Hukum Magister Humaniora sebagai Hakim Ketua, Yuswardi Sarjana Hukum, dan Estar Oktavi Sarjana Hukum Magister Hukum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Aryanto Simarmata SESH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Arya Wicaksana Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan kawan-kawan penuntut umum, dan di hadapan terdakwa dengan didampingi para penasehat hukumnya. Baik, putusan telah dibacakan. Kepada penasihat hukum, terdakwa maupun penasehat hukumnya punya hak kalau tidak sependapat dengan yang dibacakan majelis, haknya diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan, maka kesempatan berikutnya kepada penuntut umum untuk mengajukan pembuktiannya. Apakah ada alat bukti yang mau diajukan hari ini? Silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Untuk hari ini penuntut umum belum siap untuk menghadirkan alat bukti. Oleh karena itu kami mohon dapat diberikan waktu hari Senin untuk menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dari penuntut umum. Baik, silakan. Ada tanggapan dari penasihat hukum terdakwa? Silakan. Terima kasih Majelis. Kalau boleh untuk efisiensi, boleh tahu nggak berapa orang saksinya dan nama-nama saksinya? Baik. Untuk efisiensi aja kan, saksinya banyak, please. Baik, silakan, bisa dijawab. Baik, jadi kami penuntut umum akan mengupayakan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berlatar belakang, yaitu saksi penangkap dari Polda Metro Jaya, juga saksi-saksi yang berasal dari wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Namun untuk pastinya nama-nama kami perlu memastikan terlebih dahulu berdasarkan koordinasi lebih lanjut setelah sidang ini. Oke. Baik, kalau demikian silakan ajukan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, terbatas pemeriksaan waktunya untuk kita, ketentuannya hanya 3 bulan. Coba diatur saksi-saksinya. Kami melihat di sini ada hampir sekitar 30-an lebih. Untuk itu dihadirkan oleh penuntut umum seberapa yang patut dan harus untuk hari Senin. Demikian ya, itulah jawaban untuk penasihat hukum. Baik, hadirkan saksinya. Oleh karena itu, sidang berikutnya seperti jadwal yang kita sepakati, hari Senin tanggal 13 Februari 2023 jam 9.00 WIB seperti yang tadi ya. Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Namun demikian, ada lagi ingin disampaikan penuntut umum? Silakan. Dari penuntut umum cukup jelas yang mulia. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari penasihat hukum. Cukup? Baik, saya ulangi sekali lagi. Sidang berikutnya untuk acara pembuktian menghadirkan saksi dari penuntut umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 jam 9.00 WIB.
Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditutup.
untuk alat bukti di kejaksaan. Itu yang akan dipinjam. Dan waktu itu karena si Dodi diduga bukan itu apa itu penjebakan. Karena penjebakannya tidak mulus, bahwa itu sudah diperintahkan, itu harus segera diamankan itu narkoba yang semula dipinjam dari JPU. Tapi kok tiba-tiba sebulan kemudian ada di rumahnya Linda sama Dodi. Jadi pertanyaannya, yang berdagang itu siapa? Yang berdagang itu yang jelas bukan Dodi yang jelas bukan Teddy yang berdagang. Udah itu aja. Ya. Kemarin abang bilang dakwaan JPU ini prematur dan belum siap dibawa ke persidangan. Dengan segala tuntutan JPU ini, abang yakin nggak nih Pak Teddy bisa lepas dari segala dakwaan? Kalau dari segi pokok perkara nanti kita bicara. Kita kan bicara prematur. Saya kasih contoh ya. Kalau satu mayat dikubur, tentu ada upacaranya, tentu ada saksinya. Kalau kemudian mayat tersebut hidup dari kuburan, tentu ada saksinya. Ada yang menyaksikan. Ini tentu kan itu yang harus diuraikan semuanya. Dalam demikian juga waktu pemusnahan narkoba, penukaran narkoba itu sama sekali tidak diuraikan. Bahkan begitu banyak saksi tidak juga diperiksa. Tadi hakim mengatakan sudah ada diperiksa satu, yaitu si Dodi. Ya si Dodi kan pelaku. Sedangkan saksinya itu ada kepala kejaksaan negeri, ketua pengadilan, banyak banget saksinya yang melihat bahwa yang dimusnahkan itu adalah narkoba asli. Padahal KUHP mengharuskan harus diuraikan secara lengkap uraian tindak pidana yang dituduhkan. Kalau enggak, maka tidak cermat dan oleh karenanya batal demi hukum. Ya, tapi karena ini perkara narkoba, ya kita bisa maklum, mungkin majelisnya tidak mau pro dan kontra di masyarakat. Oke? Cukup? Yuk. Sama-sama. KG 1 ya. Apa? Iya.